Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Tamino, Bacuramin Kak Saluga, Pak Sengat Kak Iwata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulianti Ola dengan NIM 2500603081. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak dan menyampaikan kepada kita semua betapa pentingnya sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami makna sila kedua Pancasila serta bagaimana cara kita mengamalkannya, hanya melalui sikap dan membantu sesama, terkhususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana alam yang terjadi pada saat ini. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan rumah, sekolah, dan harta benda dalam sekejap akibat bencana alam? Melalui video kampanye ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dan mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terkhususnya dalam kepedulian kita terhadap saudara-saudara yang terkena musibah bencana alam. Karena rasa kemanusiaan tidak hanya cukup diucapkan, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Makna sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan martabat yang sama dalam kondisi apapun, termasuk saat seseorang mengalami musibah. Kita wajib memperlakukannya dengan penuh rasa kemanusiaan. Kemanusiaan dalam sila kedua berarti memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Adil berarti tidak membeda-bedakan siapa yang pantas dibantu, yang tidak pantas dibantu. Sedangkan beradab berarti membantu dengan cara yang sopan, tulus, dan penuh tanggung jawab. Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Saat ini bencana terjadi, banyak saudara kita kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan anggota keluarga. Dalam kondisi seperti ini, nilai sila kedua Pancasila sangat penting untuk kita terapkan. Dengan membantu korban bencana alam adalah bentuk nyata dari sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak boleh bersikap acuh atau hanya menonton penderitaan orang lain tanpa melakukan apapun. Dan kali ini saya ingin menunjukkan sebuah video yang tentang bencana alam yang baru saja terjadi di Indonesia. Seperti bencana alam yang terjadi di akhir 2025, Sumatera kembali diterjang bencana besar. Hujan ekstrim yang turun berhari-hari membuat sungai meluap dan merendam ratusan desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak ribuan warga mengungsi, sementara ratusan jiwa dinyatakan meninggal maupun hilang. Arus yang datang tiba-tiba merusak rumah dan menghanyutkan kendaraan dan menutup akses jalan. Banyak wilayah terisolasi dan membuat banyak bantuan sulit untuk masuk dan proses evaluasi berjalan lambat. Cuaca ekstrim memang pemicu utama, namun para ahli mengingatkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai menjadi faktor yang memperparah bencana ini. Saat hujan hilang dan tanah sudah tidak mampu menyerap air, hujan besar berubah menjadi banjir bandang yang menghancurkan apapun yang dilewatinya. Di tenda-tenda pengungsian, ribuan warga bertahan dengan perlengkapan seadanya. Anak-anak kehilangan sekolah, orang tua mencari saudara yang hilang, dan sebagian besar hanya berdiam diri untuk menunggu kabar tentang kampung mereka yang tenggelam. Upaya pemulihan terus dilakukan, jalan mulai dibuka dan logistik mulai disalurkan, dan rencana rekolasi di lokasi mulai disiapkan untuk mereka yang kehilangan rumah. Namun kerusakan yang terjadi begitu luas membuat pemulihan membutuhkan waktu dan tenaga besar. Banjir Sumatera tahun lalu bukan hanya kisah tentang air yang meluap, tetapi juga tentang bagaimana lingkungan yang rusak membuat bencana ini semakin mematikan. Semoga bencana ini menjadi pengingat bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan, dan semoga dengan bencana yang terjadi ini dapat menyadarkan generasi muda untuk terus menjaga dan merawat lingkungan.
Dan bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam dapat kita terapkan melalui sila kedua dalam membantu korban bencana alam dengan dilakukan melalui berbagai cara seperti mengumpulkan dan menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan, menyumbangkan dana sesuai kemampuan, memberikan dukungan moral dan doa, serta menjadi relawan jika memungkinkan dan menyebarkan informasi yang benar. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan sangat berarti bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan melalui video kampanye ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, terkhususnya kepada korban bencana alam. Mari kita tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Mari kita sisihkan sebagian waktu, tenaga, atau rezeki kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan menerapkan sila kedua Pancasila, kita turut menciptakan masyarakat yang peduli, berperi kemanusiaan, dan adil. Dengan demikian, video kampanye dengan judul Sila Kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kepedulian terhadap korban bencana alam. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan aktif membantu sesama. Mari kita wujudkan Indonesia yang saling tolong-menolong, adil dan beradab. Terima kasih.